Jadi per 1 Januari 2021, pemerintah resmi melarang akses warga negara asing, tadinya dari Inggris namun akhirnya untuk seluruh warga negara asing dari luar negeri, ini untuk mencegah penyebaran mutasi virus corona varian baru. Nah, apakah efektif kebijakan ini untuk menekan kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin mengganas dan apa saja dampak kebijakan larangan penerbangan dari luar negeri? Kita akan bahas pagi hari ini agar kita terangkan selengkapnya bersama narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Di antaranya ada Mas Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Mas Timothy. Dan juga ada Pak Adrinov Caniago, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi, Pak Adrinov. Selamat pagi juga Mas Heri. Selamat pagi, Pak Adrinov. Terima kasih Pak Adrinov dan juga Mas Heri sudah hadir bersama kami melalui daring pagi hari ini. Mas Heri, mungkin Anda bisa menjelaskan lebih jauh, lebih detail begitu. Sebenarnya apa saja yang akan berbeda bagi mereka yang akan datang dari luar negeri mulai 1 Januari 2021? Iya, terima kasih. Jadi ini adalah lanjutan dari sidang kabinet terbatas kemarin sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri tentang keputusan pemerintah Indonesia untuk melarang sementara warga negara asing memasuki wilayah Indonesia. Larangan ini tentu saja dikecualikan, ada beberapa pengecualian termasuk para duta besar dan para pejabat tadi di tingkat menteri yang menjalankan tugas diplomatik di Indonesia. Perubahan ini adalah sebenarnya hanya perluasan aja dari surat edaran sebelumnya. Ini tadi malam itu baru ditandatangani surat edaran nomor 4. Itu sebenarnya hanya perluasan dari surat edaran nomor 3 yang sebelumnya secara khusus melarang hanya warga Inggris saja yang dilarang masuk ke Indonesia. Kemudian warga dari Australia dan Eropa itu masih bisa memasuki tapi dengan persyaratan protokol kesehatan yang lebih ketat atau cukup ketat. Tentu saja setelah dengan pertimbangan perkembangan yang begitu cepat ya, dinamika pandemi ini yang begitu cepat di level global, pemerintah kemudian memutuskan untuk menutup sementara perbatasan dari kehadiran warga luar negeri per tanggal 1 hingga tanggal 14. Ini tentu saja dilakukan sebagai bagian untuk melakukan mitigasi risiko dan pencegahan penularan terhadap varian virus baru seperti tadi sudah dijelaskan di awal tayangan Kompas TV juga itu ke Indonesia karena indikasi awal itu memiliki tingkat penularan yang cukup tinggi ya, laju penularan lebih mudah menular hingga 70%, dan ini tentu saja akan dilakukan penelitian lebih lanjut di dalam negeri. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama muncul adalah mengapa mulainya di tanggal 1, kenapa tidak berlaku atau efektif segera saja? Ya, sebenarnya untuk yang dari Inggris sudah efektif sejak tanggal 22. Kemudian dengan adanya ini kan SE baru keputusan diambil kemarin, kemudian kita memberikan waktu juga bagi warga negara atau WNI yang ada di luar negeri akan datang ke sini mungkin dalam perjalanan sehingga baru benar-benar diterapkan tanggal 1. Tapi untuk WNA dari Inggris dan WNA Eropa dan Australia tentu saja masih berlaku ketentuan yang lama kayak gitu. Oke, tapi yang kita ketahui atau yang kita dapatkan informasinya memang mulai dari sekarang pun untuk masuk ke Indonesia itu pun sudah ada peraturan yang diperketat dan tes-tes yang harus sudah dilaksanakan begitu ya Mas Heri? Iya betul, itu kalau itu regulasinya sudah sejak tanggal 19, tanggal 18 atau 19 Desember ya, itu ada SE nomor 3. Tetapi itu masih belum secara spesifik, hanya melarang warga dari Inggris. Kemudian tanggal 22 dilakukan adendum, sehingga ada tambahan juga bagi warga negara Eropa dan Australia. Waktu itu memang ditemukan penularan di beberapa negara Eropa, sama kemudian di Australia. Nah, pada tanggal 28 ini kemudian dikeluarkan regulasi baru yang kemudian menutup semua akses warga negara asing di Indonesia. Ini untuk sementara. Tetapi untuk kop diplomatik duta besar itu dikecualikan, tetapi juga tetap dengan syarat protokol kesehatan yang sangat ketat. Seperti salah satunya adalah isolasi selama 5 hari.
di hotel yang ditunjuk atau di kediaman duta besar. Oke, baik. Saya ke Pak Andrinov. Pak Andrinov, Anda sendiri melihat bagaimana efektivitas dari aturan pembatasan mereka yang ingin masuk ke Indonesia mulai per 1 Januari ini? Iya, kita mungkin untuk berbicara tentang efektivitasnya tentu nanti ya. Tapi yang jelas inisiatif ini dan keputusan ini adalah keputusan tepat ya, patut diapresiasi. Karena kita harus mencegah celah dan peluang apapun yang bisa terus membuat pergerakan virus ini meningkat. Nah, penyetopan kedatangan WNA itu adalah salah satu langkah, ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu langkah, tapi harus diambil. Karena kita lihat jenis awal saja dari virus ini, ketika dia lepas dari Wuhan, ya, menyeberang ke Italia, masuk ke Spanyol, dan terus dengan sekejap dia menyebar ke sebagian besar Eropa, lalu loncat ke New York, ke California, dan habis itu dia mendunia. Sampailah sekarang di Brazil dan Meksiko yang luar biasa perkembangan. Sehingga melihat kecepatan yang jenis awal pun, itu sudah memang kita harus habis-habisan. Apalagi kalau betul ini ditemukan varian baru yang kecepatan penularannya bisa 10 kali lipat. Jadi ini salah satu sumber penyebaran tentu saja ya kedatangan dari luar negeri, ya, salah satu. Tapi kita tentu menghadapi bagaimana juga mengerem ya, pergerakan penularan ini di dalam negeri. Intinya semua peluang harus kita tutup, ya. Harus kita bikin sekecil mungkin supaya jangan terjadi peningkatan. Apalagi kalau kita lihat tren sekarang, tren sampai hari ini tetap grafiknya di dunia maupun di Indonesia itu tetap naik. Ya. Nah, maka setiap berbagai upaya harus tetap ditempuh. Ya. Ini hanya salah satu, tapi memang harus dilakukan. Ya. Pak Andrinov, adakah mungkin kerugian ataupun akibat dari penghentian kedatangan warga negara asing ke Indonesia sebenarnya yang dirasakan atau sebenarnya memang ini tidak terlalu berpengaruh banyak kalaupun dihentikan sama sekali kedatangannya kecuali diplomat ataupun pejabat setingkat menteri gitu? Nah, begini, di dalam urusan publik itu, dalam memilih prioritas atau dalam situasi tertentu, kita akan dihadapi oleh pilihan prioritas yang bedanya memang kadang-kadang tipis. Tetapi yang tipis itu pun harus kita perhatikan mana yang lebih penting. Nah, berdasarkan situasi saat ini, yang lebih penting adalah mencegah penularan virus. Yang lain adalah nomor 2. Ekonomi nomor 2, olahraga nomor 3, yang lain nomor 4, dan seterusnya. Jadi, sekarang ini segala macam sumber daya, instrumen harus digunakan untuk mengerem, menghentikan, dan menurunkan kasus penularan virus COVID-19 ini. Ya, itu cara kita harusnya melihat urusan ini. Semua masalah itu banyak sekali, masalah besar juga banyak. Kadang-kadang perbedaan pentingnya, risikonya itu tipis, tetapi setipis apapun kita harus ambil langkah yang lebih berisiko. Ya, kita harus cegah yang mana yang lebih berisiko, mana yang kerugiannya lebih besar. Begitu kalau kita membuat kebijakan. Oke, Mas Heri, kalau untuk persoalan corona ini kan salah satu hal yang selalu kita hadapi dari awal adalah kita tidak pernah tahu kapan suatu hal akan berlangsung, termasuk juga seperti pembatasan, PSBB dan lain-lain, termasuk juga larangan untuk warga negara ini. Nah, apakah ini juga akan berlangsung selama 14 hari dengan kemungkinan akan bertambah lagi atau diperpanjang lagi, Mas Heri? Ya, tentu saja kita akan melihat bagaimana perkembangan penularan COVID pada sampai akhir di tanggal 14 lagi. 14 nanti, karena tentu saja kita juga seperti dikatakan Pak Andrinov tadi, bahwa ini adalah upaya untuk pilihan-pilihan yang memang harus dilakukan, pilihan kebijakan yang harus dilakukan untuk menutup sekecil apapun celah penularan atau peluang penularan baru terjadi, kayak gitu. Jadi karena ketentuan ini sebenarnya mengatur protokol kesehatan
semula adalah untuk mengantisipasi liburan, tetapi ini ada meluas dengan perkembangan baru di Inggris, maka tentu saja kami memang akan selalu mereview, kemudian menyesuaikan apa saja kebijakan-kebijakan lanjutan yang kita ambil. Tentu saja kita tidak berharap bahwa penularan ini akan berlangsung lebih cepat kayak gitu. Tetapi kalau kemudian itu terjadi, minimal atau maksimal kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Dalam hal ini memang tadi dikatakan bagaimana pola penularan virus ini adalah melalui manusia. Jadi memang yang harus kita awasi itu adalah mobilitas dari manusia. Kita sudah membuktikan dalam 10 bulan terakhir ini bagaimana virus ini berkembang, bagaimana penularan ini berkembang, dan bagaimana kemudian kita juga menyimpulkan bahwa terjadinya kerumunan, meningkatnya mobilitas warga itu selalu diikuti dengan peningkatan kasus penularan 2 atau 3 minggu sesudahnya. Kalau lihat datanya sebenarnya masih sebanyak apa kasus impor di Indonesia ini, Mas Heri? Mungkin Anda memiliki datanya. Ya, kasus impor di Indonesia sejauh ini memang ya dari awal ya, pertama masuknya ini kan pasti kasus impor kayak gitu. Tetapi secara keseluruhan memang sebagian besar kalau dari volume penularan harian sekarang ini mayoritas memang sudah kasus lokal gitu. Itu penularan ya secara spesifik lebih banyak sekarang melanda kluster-kluster keluarga. Betul. Tetapi karena dari luar negeri tadi itu risikonya lebih besar, penularan lebih besar, maka situasi kita yang sama sekali belum bisa mengendalikan pandemi ini ya, masih dalam upaya-upaya yang dianggap perlu untuk mengendalikan, maka tadi peluang peningkatan yang seperti tadi varian baru virus yang memiliki kecepatan penularan lebih tinggi tentu harus kita cegah sedini mungkin, seperti itu Mas. Oke, jadi sebenarnya yang utamanya bukan akan menambah penularan ya untuk impor begitu ya, untuk kasus-kasus impor, tapi lebih kepada karena ada variasi atau mutasi barunya itu yang lebih mengkhawatirkan begitu ya Mas Heri? Iya betul, tapi bahwa kita pun juga harus tetap mengantisipasi kasus impor ini, karena kan sampai sekarang penelitian tentang varian baru, kalau virus ini, kalau saya dengarkan penjelasan dari Pak Amin Subandrio ya, Profesor Amin Subandrio itu mengatakan bahwa ada ratusan varian yang sudah berkembang sejak pertama kali virus ini masuk ke Indonesia. Jadi peneliti-peneliti Indonesia sekarang sedang bekerja keras juga untuk kemudian memilah-milah dan kemudian mempelajari yang kemudian nanti akan relevan digunakan untuk melakukan antisipasi lanjutan, termasuk merancang vaksin yang sesuai dengan karakter virus yang telah berkembang tadi. Oke, nah saya ke Pak Andrinov. Pak Andrinov, ada beberapa negara mungkin yang tidak melarang sama sekali, tapi menerapkan aturan ataupun persyaratan yang lebih ketat, masa isolasi yang lebih lama begitu pada siapapun yang datang dari luar negeri untuk menuju ke negara mereka. Nah, mengingat seperti yang saya katakan tadi, kita tidak tahu ini bisa sampai kapan. Mungkin saja ini baru direncanakan tanggal 1 sampai 14 Januari. Bisa jadi itu tanggal 1 Januari ternyata bisa sampai Maret atau bulan apapun nanti kita terpaksa melarang begitu warga asing untuk masuk. Apakah harus dilirik juga? Bukan melarang, tapi pengetatan peraturan, pengetatan isolasi dan lain-lain begitu agar hal-hal yang harus berjalan di tengah publik ini tetap bisa berjalan. Setiap negara, termasuk setiap wilayah, akan menanggung konsekuensi atau risiko dari keputusan yang diambil ya, juga manfaat. Nah, kalau ada negara yang mungkin agak melonggarkan, mungkin menurut negara itu, ya, risikonya lebih rendah dibanding dengan pergerakan di negara lain. Bisa jadi memang jarak geografis negara itu, jumlah penduduknya, cara mengelola kawasan-kawasan, kota, dan sebagainya sudah cukup baik, sehingga mereka yakin kedatangan itu bisa dihandle dengan efektif, ya. Tetapi masing-masing negara punya tantangan persoalan yang berbeda. Nah, yang menjadi salah satu penyebab negara-negara tertentu mengalami masalah yang serius adalah karena menyepelekan virus ini. Ya. Negara-negara yang masyarakatnya terlalu individualis, menganggap remeh, sekarang menanggung
risiko memburuknya kasus ini. Kita lihat Amerika Serikat, kita lihat yang paling parah sekarang dari tingkat kematian itu sekarang Meksiko, yang rasio kematiannya paling tinggi, mungkin sudah hampir 10% terhadap total kasus. Ya, tetapi Eropa signifikan juga sangat besar dan masih terus tumbuh bergerak. Nah, kita harus belajar kepada yang mengabaikan dan sekaligus yang melakukan dengan efektif. Kita harus belajar kenapa Cina bisa efektif, kenapa Vietnam bisa efektif, kenapa Australia bisa efektif, kenapa Korea relatif efektif, kenapa Taiwan cukup efektif. Nah, kita harus belajar. Nah, kalau dari pelajaran itu kita perhatikan, disiplin, ketaatan, kepatuhan itu sangat menentukan. Ya, tentu saja termasuk kepatuhan terhadap arahan pemerintah. Dan termasuk juga tentu efektivitas dari penegakan hukum, konsistensi dari penegakan aturan. Nah, ini masalah yang sangat kompleks ya, karena semua harus bergerak. Ya, semua stakeholders harus bergerak untuk mencegah meningkatnya penularan sehingga dokter dan tenaga medis bisa lebih konsentrasi, efektif menangani kasus yang tengah aktif. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Nah, mencegah kedatangan orang dari luar itu harus dilakukan, walaupun secara persentase kita anggap kecil sumbangannya sekarang. Ya, kalau itu kita anggap kecil. Tetapi apapun jelas harus kita tutup. Ya, nah, saya katakan sekali lagi, kita harus melihat prioritas. Betapapun tipis selisih prioritas itu, misalnya antara pariwisata, devisa pariwisata dan risiko kesehatan penularan, ya, yang lebih serius, lebih berisiko adalah ancaman terhadap kesehatan, gangguan kesehatan dan kematian. Yang harus diambil adalah mencegah penularan virus ini. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi dan saya mungkin dari Mas Heri nanti ingin tahu juga dari masyarakat banyak yang dibuat mungkin khawatir gitu dengan mutasi dari virus ini. Nah, apa yang harus diketahui oleh masyarakat juga terkait dengan hal ini agar terang juga dari Satgas mengenai arahnya si corona atau COVID-19 ini, karena semakin sedikit kita tahu, semakin khawatir kita. Semakin baik kita tahu, tentu saja kita semakin siap juga untuk menghadapinya. Kami akan kembali saat lagi.